Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rafli Hardi dengan nomor Stanbook 1059441101819. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal dengan tema teknik manajemen pemberian pakan. Langsung saja. Kualitas air merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme akuatik. Pertumbuhan berat mutlak meningkat seiring bertambahnya nilai feeding rate. Perlakuan 7% merupakan perlakuan yang tertinggi pada parameter ini. Kemudian diikuti dengan perlakuan 5% dan yang terendah pada perlakuan 3%. Hal ini diduga karena pakan yang diberikan melebihi dari kebutuhan metabolisme ikan, sehingga pakan yang berlebih dimanfaatkan tubuh untuk pertambahan bobot. Pertumbuhan berat benih ikan terhadap pengaruh faktor feeding frekuensi memiliki hasil peningkatan antar perlakuan. Pertumbuhan akan cepat meningkat dengan semakin banyaknya frekuensi pemberian pakan yang diberikan, sehingga semakin sering pakan diberikan, hasilnya akan lebih baik bagi pertumbuhan ikan. Pertumbuhan panjang benih selama 70 hari sejalan dengan pertumbuhan berat benih gabus, yaitu pertumbuhan tertinggi ada di faktor feeding rate pada perlakuan 5% dan 7%, dan yang terendah pada perlakuan 3%. Pertumbuhan panjang pada perlakuan feeding rate dipengaruhi oleh kebutuhan nutrisi yang dikonsumsi untuk kebutuhan pertumbuhan panjang ikan, yang mengkonsumsi pakan dengan jumlah yang sesuai dan dapat diserap dengan baik untuk proses pertumbuhan akan mengakibatkan energi yang disimpan lebih besar dibandingkan dengan energi yang digunakan untuk aktivitas tubuh, sehingga nutrisi yang dihasilkan untuk pertumbuhan benih ikan menjadi cepat. Pertumbuhan panjang benih terhadap faktor feeding frequency menunjukkan pertumbuhan yang berbeda nyata, di mana pada pertumbuhan panjang perlakuan 4 kali lebih tinggi dari 3 kali, sehingga pertumbuhan panjang akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya frekuensi pemberian pakan. Jadi kesimpulannya, semakin sering pakan diberikan, hasilnya semakin baik bagi pertumbuhan ikan. Untuk penelitian parameter tingkat kelangsungan hidup benih dilakukan dengan cara mengamati dan menghitung jumlah ikan awal dan dikurangi jumlah akhir ikan penelitian. Pada faktor feeding rate, nilai kematian tertinggi pada penelitian ini terdapat di perlakuan 7%. Penyebab tingginya kematian gabus di perlakuan 7% menurut faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kelangsungan hidup adalah faktor abiotik dan biotik, yang antara lain berupa kompetitor, kepadatan populasi, umur, dan kemampuan organisme dalam beradaptasi dengan lingkungan atau kualitas air. Hasil bahwa faktor feeding frequency tidak berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup benih pada perlakuan 3 kali maupun 4 kali, karena jumlah pemberian pakan dalam sehari yang diberikan sama meski dibagi dalam frekuensi tertentu, sehingga kuantitas pakan yang diberikan sama pada saat perlakuan untuk kelangsungan hidup benih ikan gabus. Rasio konversi pakan yang terbaik pada faktor feeding rate terdapat pada perlakuan 5%. Hal ini diduga karena pada perlakuan 5% peningkatan bobot ikan lebih besar dan efisien dibanding pada perlakuan 3% dan 7%, sehingga didapatkan nilai VCR yang rendah. Faktor feeding frekuensi pada parameter FCR menunjukkan hasil bahwa faktor feeding frekuensi tidak berbeda nyata terhadap nilai VCR pada perlakuan 3 kali maupun 4 kali, karena jumlah pemberian pakan dalam sehari yang diberikan sama meski terbagi dalam frekuensi tertentu, sehingga tidak mengalami perbedaan efisiensi pakan dengan kuantitas yang sama untuk pertumbuhan. Hal ini sesuai menurut NRC 2011. Kuantitas pakan yang diberikan harus benar-benar dipertimbangkan
Jika pakan yang diberikan terlalu sedikit, maka akan menghambat pertumbuhan. Jika terlalu banyak, menyebabkan metabolisme pada ikan tidak efisien karena pakan yang diberikan tidak tercerna dengan baik dan dapat terbuang. Retensi protein merupakan persentase protein dari pakan yang terkonversi menjadi protein yang tersimpan dalam tubuh ikan. Protein pada pakan dapat mempengaruhi proses pertumbuhan pada ikan. Hal ini sesuai pernyataan Juanda 1981 bahwa sebagian dari makanan yang dimakan berubah menjadi energi yang digunakan untuk aktivitas hidup dan sebagian keluar dari tubuh. Jadi, tidak semua protein makanan yang masuk diubah menjadi daging. Selain itu, pembentukan protein daging juga tergantung kemampuan fisiologis ikan. Protein merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh ikan untuk pemasukan energi sekaligus untuk pertumbuhannya. Apabila protein yang dibutuhkan cukup, maka pertumbuhannya akan cepat. Apabila kekurangan protein dalam pakan, akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan. Akibat adanya perlombaan cadangan protein dalam tubuh ikan menjadi energi melalui peristiwa deaminisasi. Baik, itu saja review jurnal yang saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.